Shalom, House of Grace. Happy Sunday. Welcome to our Sunday online service. We're so happy and glad to have you join us. Let us pray before we start the service. Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, for today. Thank you for your protection, for your blessing throughout the whole week. Kasih setiamu Tuhan tiada pernah habis-habisnya dan perlindunganmu selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Thank you Father that we have you as our God. We are ready God to glorify you, to praise you, and also to listen to your word. Only in Jesus name we pray. Hallelujah. Amen. Mari kita memuji menyembah nama Dia. Dia adalah Allah sumber kita. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength. My heart and my strength. Many times they fail. Many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. We sing it from the top. Whom have I in heaven but you, Lord? Amen. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, my heart and my strength. Many times they fail, so many times. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Say it again, please. Strength. The strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever, Lord. Kaulah sumber kuat kami, Tuhan Yesus. To God, let's sing it together. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber.
Sumber kuat kami Tuhan, sampai selama-lamanya Bapa. Thank you Jesus. Psalms 23 says, Lord, Engkaulah gembala kami, dan kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Engkau yang menuntun kami pada yang berumput hijau. Thank you Jesus, thank you God. Jesus, you are our shepherd Lord, you're a good shepherd God. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Thank you Jesus, thank you Lord, Engkau besertaku Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan Kau bawaku ke air tenang. Kau segarkan, menyegarkan jiwaku. Jesus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jesus, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Engkau sertaku, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, you are shepherd God, Engkau sangat layak. Amen. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu, karena Kau selalu setia kepada kami. Terima kasih Bapa, segala pemulihan hanya bagi Engkau Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pesan saya hari ini itu judulnya adalah padang rumput hijau di hidup kita. Ya,
Dan kita tahu ya, kita itu adalah domba. Seringkali kita dipakai domba adalah wujud dari manusia ya, yang seringkali dipakai di Alkitab. Dan domba itu membutuhkan padang rumput hijau ya, di slide berikutnya. Dan domba itu selalu membutuhkan gembala. Ya. Dan ini adalah saya ambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Yang dimana Yesus sendiri yang mengatakan kata-kata ini. Aku berkata kepadamu di Yohanes 10 ayat 1, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk domba itu selalu mempunyai kandang, dan kandang adalah tempat yang menyenangkan untuk domba tersebut. Dan untuk masuk ke kandang itu cuma ada dua cara, sebetulnya hanya satu cara, yaitu melalui pintu. Dan karena kandang itu dikelilingi dengan tembok. Dan siapa yang mencoba untuk masuk ke kandang itu dengan memanjat tembok, atau dengan mencoba untuk mengatasi tembok dengan kekuatan diri sendiri, adalah pencuri dan merampok. Yang mencoba untuk masuk ke kandang dengan memakai kekuatan sendiri untuk mengatasi tembok yang dibuat oleh tuan rumah, adalah pencuri dan perampok. Ya. Jadi Tuhan pertama kali mengatakan jangan masuk dengan mencoba dengan pakai kekuatan sendiri untuk mengatasi tembok yang ada. Ya. Slide berikutnya. Ya. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Jadi yang bisa masuk melalui pintu hanyalah gembala dari si domba tadi. Hanya satu yang bisa masuk. Pintu. Ya, melalui pintu hanya satu, yaitu gembala domba yang bisa masuk ke dalam kandang domba. Berikutnya di Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Yang bisa masuk dan dibukakan pintu tanpa macam-macam. Yang dibukakan pintu adalah gembala domba. Gembala domba akan dibukakan pintu, dan gembala domba tadi mengenal domba-dombanya secara pribadi. Dan dia panggil untuk domba-dombanya itu masuk juga mengikuti dia ke dalam kandang domba. Jadi yang masuk itu adalah, pertama adalah gembala domba, karena penjaga pintu kandang itu mengenal si domba, si gembalanya, dan si gembala mengenal domba-dombanya. Ya. Di slide berikutnya, ya. Domba-dombanya itu mendengar suaranya. Jadi yang dikatakan sebagai domba adalah yang mendengarkan suara gembala. Yang mendengarkan atau mengenal suara Kristus. Itulah domba. Ya, yang mendengarkan suaranya. Ya, adalah mereka yang mengenal firman-Nya, mengenal firman Kristus. Itulah yang disebut domba. Bukan semua orang, tapi yang mendengar suaranya atau mendengar suara Kristus. Ya, kita tahu gembala itu adalah Kristus. Ya, kemudian di Yohanes 10 ayat 4, di slide berikutnya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Jadi gembala itu membawa domba itu masuk ke dalam kandang domba. Tapi kemudian gembala itu memimpin domba itu untuk keluar dari kandang, ya, dan si gembala itu berjalan di depan dombanya. Ya, untuk mendapatkan padang rumput hijau. Jadi si gembala itu tiap hari bawa keluar dombanya untuk mendapatkan makanan di luar, di padang rumput hijau, dan gembala itu dikatakan, gembala itu berjalan di depan mereka, di depan domba-domba. Ya. Nah, di slide berikutnya. Dikatakan tadi di Yohanes 4 ayat 10, Yohanes 10 ayat 4, itu adalah si gembala itu berjalan di depan. Domba-domba tidak boleh berjalan di depan gembala. Yang berada di depan selalu adalah gembala.
Tetapi saya kasih tahu ya, banyak orang di dunia Kristen itu mengajarkan begini. Ini standar. Saya nggak tahu, ini pasti ada teologianya segala, itu standar. Standar yang salah. Ya. Dikatakan begini, kita berbuat sebisa kita, lalu Tuhan yang mengerjakan selebihnya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren. We'll do our best, and God will do the rest. Itu seringkali kata-kata itu yang dipegang oleh banyak orang Kristen. We'll do our best, God do the rest. Ya, kita berbuat sebisa kita, lalu Tuhan yang mengerjakan selebihnya. You tahu nggak, kata-kata itu sebetulnya mengajarkan agar si domba atau manusia berjalan di depan Tuhan, lalu Tuhan yang jadi tukang sampah bersihin. Tahu nggak? Itulah kata-kata agamawi yang mengajarkan untuk manusia berjalan di depan, sebisanya berjalan di depan Tuhan, kemudian sebisanya pasti ada salah, kemudian Tuhan yang jadi tukang sampah di belakangnya. Itu nggak ada di Bible. Yang ada itu adalah Tuhan yang harus di depannya domba. Baru kita akan ketemu padang rumput hijau. Kalau domba, kalau ngikutin kata-kata agamawi seperti ini, yang sering kali dipakai, ini bukan ini kata-kata seperti itu. Do your best and God do the rest. Atau kita berbuat sebisa kita lalu Tuhan yang mengerjakan selebihnya. You tidak akan dapat padang rumput hijau. Karena orang yang mengikuti kata-kata itu adalah orang itu berjalan di depan gembala. Dan domba itu berjalan di depan gembala, domba itu pasti nyasar. Ya. Jadi di Alkitab jelas. Kemudian juga dikatakan sama. Gembala itu berjalan di depan mereka, di depan domba. Domba-domba tidak berjalan berbareng dengan gembala. Domba tidak berjalan bersama dengan Kristus di depan. Tapi banyak ada yang mengatakan juga di Kristen. Yang salah adalah Tuhan adalah partner senior kita. Manusia jadi partnernya Tuhan. Memimpin jemaat. Seorang manusia menjadi partner Tuhan, menjadi bareng bersama Tuhan. Ya, Tuhan lebih besar karena itu senior. Ini kata-kata benar, saya nggak mau sebut namanya ya. Ini kata-kata yang dipakai, terkenal buat saya itu salah sekali. Ya, itulah kata-kata yang dipakai tanpa sadar oleh kaum agamawi yang mau menjadi serupa Tuhan. Menjadi pemimpin seperti Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Enggak. Kita domba, kita ngikut Kristus. Kita enggak memimpin bersama dengan Kristus. Enggak. Ya. Jadi itu kembali ya, itu adalah kesalahan yang kedua dari agamawi. Yang satu ingin di depan Tuhan, yang satu lagi ingin bersama Tuhan mimpin. Tapi kalau di Alkitab Yohanes 10 sebetulnya enggak. Gembala yang di depan, kita semua domba yang di belakang. Ya. Dan kemudian domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Simpel sekali di ayat. Mengenal suaranya. Domba-domba itu mengikuti Kristus karena mereka mengenal suara Kristus. Kenapa diikutin suara Kristus? Karena suara dari Kristus penuh kasih. Bukan penuh hukuman. Bukan penuh ancaman. Jadi Tuhan di sini mengatakan, kenapa domba-domba itu mengikutinya? Karena domba-domba itu mengerti Tuhan adalah kasih. Karena domba-domba itu mengerti Tuhan mengasihi. Karena domba itu mengerti bahwa Tuhan itu baik. Karena itu dia otomatis mengikuti. Yang agamawi selalu ngajarin Tuhan itu sekali-sekali baik, sekali-sekali jahat. Sekali-sekali baik, sekali-sekali keras. Itu bukan. Dan berdomba yang benar. Bukan domba menurut definisi agamawi. Bukan domba menurut definisi teologi, tapi domba menurut definisi dari Alkitab, dari Tuhan, akan mengikuti suara itu. Dan tidak akan mengikuti suara Kristus yang penuh kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Ya, jangan kecampur. Ya. Dan domba-domba yang mengikuti Kristus, yang mengikuti gembala, yang mengerti kasih dari gembala,
yaitu Kristus. Bukan gembala manusia kayak gembala sidang, bukan ya. Itu definisi teologi itu. Yang gembala ya gembala, yaitu Kristus. Itu ya, mengenal suaranya, yang mengikuti itu akan diberkati. Ya, akan diberkati. Hanya yang mengikuti yang akan diberkati. Yang nggak ikut ya sudah, jalan sendiri aja. Ya, oke. Dan ini juga sama yang seperti saya pernah sampaikan di Yoel 2 ayat 14. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ditinggalkannya berkat, berarti berkat itu berada di belakang. Berkat itu berada di belakang Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada yang mengikuti Tuhan, mengikuti Dia. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him. Not aside. Bukan yang di sebelah, bukan yang di depan. Di belakang, yang mengikuti dia. Grain offering and drink offering. Berkat. Ya. For the Lord your God. Ya, jadi Joel juga sama. Berkat itu ada hanya kepada yang mengikuti Tuhan. Kristus. Yang mengikuti kasih Tuhan. Yang mengikuti kebaikan Tuhan. Bukan yang mencoba berada di depan Tuhan. Bukan yang merasa dirinya adalah partner Tuhan. Seperti yang sering diajarkan oleh teologi bukan buatan manusia. Tidak ada berkat untuk itu. Ya, dari Tuhan. Oke. Kemudian di Yohanes 10 ayat 5. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Domba yang sejati tidak mengikuti ajaran teologi buatan manusia. Domba yang sejati tidak akan mengikuti. Karena mengenal suara Kristus saja. Hanya mengikuti suara Kristus. Dan tidak akan mencampurkan dengan mengikuti ajaran teologi buatan manusia dicampur. Ya, pasti tidak mereka ikuti. Yang mengenal pasti tidak mengikuti. Hanya yang itu. Yang Tuhan katakan di Yohanes 10. Bukan yang kecampur. Ya. Karena suara dari teologi buatan manusia tidak mereka kenal. Ya, Yohanes 10 ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan ya. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Murid-murid nggak mengerti artinya. Dan butuh pertolongan Tuhan untuk Yesus untuk mengerti. Dan kita lihat Tuhan menolong dengan menjelaskan. Oke? Dan kita lihatin di ayat berikutnya apa yang Tuhan katakan, Yesus katakan. Maka kata Yesus sekali lagi. Jadi Tuhan Yesus berkata sekali lagi untuk menjelaskan. Hanya Yesus yang bisa menjelaskan. Teologi manusia tidak bisa menjelaskan. Ya. Beribu tahun manusia mencoba menjelaskan yang Tuhan maksud. Makanya yang nggak bisa tuh. Kita ada 2000 tahun ya sejak Kristus. Menurut saya teologianya hanya manusia tetap ya nggak bisa menjelaskan. Hanya Kristus yang bisa. Kasih Tuhan. Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kalau mau mengerti mengenai kandang domba, kuncinya bukan di berkatnya. Bukan mendapatkan berkat, bukan. Pintu, mengerti pintu. Mengerti pintu. Bukan mengerti tembok. Tetapi mengerti pintu. Akulah pintu. Dan mengerti siapa pintu itu. Yaitu Kristus. Kunci untuk mengerti mengenal kandang domba adalah melalui mengerti pintu dari kandang domba tersebut. Pintu. Bukan yang di dalam, bukan tembok, tapi pintunya yang penting. Dan siapakah pintu itu? Kristus. Pada waktu kita mengerti pintunya dari kandang domba, kita mengerti pintu itu adalah Kristus. Kita nggak usah peduli dengan temboknya. Kita akan tahu semuanya. Itulah yang Petrus Revelation. Yang teologi buatan manusia tidak ngerti. Sejuta tahun pun tidak akan dapat. Karena nggak baca Bible menurut yang Kristus. Karena nggak mengenal Kristus. Ya, kuncinya cuma di pintu yang adalah Dia.
Begitu sederhana. Di Ibrani 10 ayat 20 juga dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru. Jalan yang baru. Satu jalan itu. Yang hidup bagi kita. Itu adalah satu jalan. Satu-satunya jalan kehidupan. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, tabir bait suci adalah pintu untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Yesus adalah tabir bait suci. Yesus adalah pintu untuk masuk untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi ruang Maha Kudus adalah tidak lebih dari kandang domba yang di Yohanes 10. Ya, itu artinya. Ya, berikutnya. Jadi untuk mengerti tabernakel, tabir bait suci, harus mengerti Yohanes 10, kandang domba. Orang Judaism, orang Israel tidak akan bisa ngerti bait suci. Karena mereka hanya pegang menurut otaknya sendiri di pelajaran lama. Mereka tidak akan bisa ngerti tanpa melihat Kristus di perjanjian baru. Ya, teologia juga sama. Mereka tidak akan bisa mengerti tabernakel. Mereka tidak akan bisa mengerti kemah suci. Dan segala maksudnya. Kalau mereka tidak mengenal kasih Tuhan Kristus yang disebutkan di perjanjian baru. Pasti gagal teologia tanpa mendapat Kristus. Ruang Maha Kudus adalah tidak lebih dari kandang domba. Ruang Maha Kudus adalah tempat tinggal Tuhan. Kandang domba adalah kandang untuk domba, kandang untuk manusia, tempat tinggal manusia. Yang Tuhan ingin sampaikan adalah tempat tinggalnya adalah tempat tinggal kita juga. Tuhan adalah kasih. Tanpa itu nggak bisa ngerti. Tempat tinggalnya yang begitu luar biasa yang dikatakan di perjanjian lama sebagai ruang Maha Kudus. Di perjanjian baru, Kristus sendiri mengatakan tidak lebih daripada kandang domba. Begitu rendah. Tapi begitu tinggi, dia tahu nggak? Dia merendahkan dirinya. Tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal domba. Karena dia mengasihi dombanya. Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh dan misterius. Seperti yang sering kali teologi ajarkan. Tapi Tuhan adalah yang dekat dan kasih. Dia bukan yang maha kudus dan misterius. Dan dibikin misteri oleh teologia. Bukan. Dia adalah Tuhan yang dekat. Dan penuh kasih. Sehingga rumahnya pun boleh buat domba. Yaitu kita. Ya. Sebetulnya simpel itu. Tuhan mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang jauh dan maha kudus. Serem gitu. Enggak. Dia dekat. Dan dia ingin rumah dia menjadi mirip rumah kita. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya. Saat berikutnya. Ya. Kita lihat ya. Supaya ngerti pencuri dan perampok. Inilah ruang Maha Kudus. Dikelilingi oleh papan kayu. Dan untuk masuk ke ruang Maha Kudus yang di dalam. Itu hanya melalui tabir. Ya. Pencuri adalah yang ingin mengatasi, untuk yang ingin masuk ke kandang domba dengan memakai kekuatan sendiri untuk mengatasi papan kayu. Pencuri dan merampok adalah mereka yang ingin masuk ke ruang Maha Kudus dengan melalui kekuatan sendiri mengatasi Taurat atau hukum kayu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Pencuri, perampok adalah mereka yang ingin masuk ke ruang Maha Kudus dengan menggunakan kekuatan sendiri untuk mengatasi kayu atau pohon pengetahuan baik dan jahat atau hukum Taurat tadi.
dan akan dihadapi oleh hukum Taurat. Dan hukum Taurat akan berkata, kau pencuri, kau perampok. Kau teologi yang mengatakan itu, kau tidak lebih dari pencuri dan kau perampok. Karena kau pelanggar hukum Taurat. Itulah yang dikatakan. Ya, hati-hati dengan yang main hukum Taurat. Hati-hati dengan teologi yang mengatakan mengakai hukum Taurat. Mereka tidak lebih dari pencuri dan perampok di mata Tuhan. Ya, slide berikutnya. Pencuri itu selalu bergantung pada kekuatan sendiri ya. Pencuri itu selalu biasanya bekerja dengan berkelompok ya. Dan biasanya dipimpin oleh orang kuat. Ya, yang ngaco ya. Pencuri suka mengklaim barang bagus yang bukan milik mereka menjadi milik mereka. Tukang klaim ya. Barang orang lain diambil. Dan pencuri ingin masuk ke rumah secara ilegal. Pencuri adalah pelanggar hukum Taurat. Dan pencuri mengasihi diri mereka sendiri. Itulah yang dikatakan pencuri. Oke. Berikutnya, slide berikutnya. Pencuri akan gagal mendapatkan berkat dari ruang Maha Kudus di mana Tuhan berada. Hukum Taurat akan mendekatkan mereka bahwa mereka adalah para pelanggar hukum. Slide berikutnya. Di Yohanes 10 ayat 8 dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Semua. 100%. Ini Kristus yang ngomong ya, semua adalah semua. Dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Semua yang mengajarkan keselamatan dan segala macam datangnya dengan mengatasi hukum Taurat adalah pencuri dan perampok. Ya, slide berikutnya. Mereka yang mencampurkan ajaran Kristus dengan ajaran keselamatan, seperti domba tadi tidak mendengar yang lain, hanya Kristus. Melalui hukum Taurat adalah mereka yang berbuat skandal seperti pelacur. Dicampur jadi kayak pelacur. Ya, Yesaya 1 ayat 21. Bagaimana ini kota yang dahulunya setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ sakit diam kebenaran, tetapi sekarang penuh membunuh. Parakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Sebelumnya jemaat setia dan murni dan menjadi luar biasa karena Tuhan. Tapi sekarang sudah menjadi sundal dan mengikuti ajaran campuran. Itu Yesaya 1 juga berkata, jadi nggak ada yang baru ya. Ini sering terjadi di dunia. Berikutnya, para pemimpinmu dari seperti itu yang pemimpin dari jemaat pelacur dan sundal tadi adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Ya. Karena mereka pakai hukum Taurat. Semuanya suka menerima suap, suka duit. Dan mengejar sogok, cari duit. Mereka, ya jangan kaget ya, prosperity, segala macam gospel ya, jangan kaget. Pencuri perampok ya sukanya uang. Mereka tidak membela hak-hak anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Dan jemaat menjadi sundal karena mengikuti ajaran pemimpin mereka yang suka mencari kemakmuran materi. Ya. Berikutnya, saya kembali. Semua yang datang sebelum aku, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Semua adalah, semuanya itu apa? Yang dikatakan masa Yesus, semua orang, semua manusia. Semua orang. Jadi ajaran itu cuma dari satu. Domba-domba hanya mendengarkan Kristus dan tidak pernah mendengarkan manusia. Teologi manusia. Semua orang, 100% orang, 100% teologi buatan manusia, 100 orang, 1% manusia punya ciptaan adalah teologianya pencuri dan perampok. Hanya Kristus yang bisa nyangka. Ya, semua orang itu. Ya, jadi jangan bingung ya. Kita semua seperti itu sebelum kita mengenal kasih Tuhan. Pencuri dan perampok mencoba datang ke Tuhan dengan kekuatan sendiri. Bukan hanya teologi, kita semua mengikuti itu tanpa sadar. Tapi Yesus katakan di 10 ayat 9. Yohanes 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Domba-domba pasti selamat. Yang mengikuti kasih Tuhan pasti selamat.
Tuhan yang akan menyelamatkan domba-domba itu. Dia akan merawat domba-domba itu yang mengikuti kasih Tuhan. Bukan yang mengikuti ajaran manusia ya. Jangan, bukan yang mengikuti pikiran diri sendiri. Oke? Ia akan masuk, domba-domba itu akan masuk ya ke ruang Maha Kudus. Dia berasal di rumah. Dia merasa nyaman di ruang Maha Kudus. Nggak takut lagi. Mereka tidak takut. Karena kenapa? Mereka diundang oleh gembalanya, yaitu Kristus untuk masuk. Nggak takut sama sekali. Yang masih takut, belum mengenal gembalanya. Yang masih takut, belum mengenal ajaran ini. Yang masih punya takut, masih kena teologi buatan manusia. Yang masih takut, belum kenal kasih Tuhan. Yang sepenuhnya Tuhan adalah kasih. Yang masih takut, masih kena ajaran nabi palsu yang ngajarin di teologian, bikin takut-takutin bahwa Tuhan suka menghukum. Ya, ia akan masuk. Kalau yang takut, tinggal di depan. Oke? Dan kita punya seorang imam besar sebagai rumah Allah. Sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah, ini di Ibrani dikatakan, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air yang bersih. Sama sekali tidak ada ketakutan. Jadi you ngerti ya, kalau ada yang ngajarin teologi ketakutan, you tahu dari mana? Bukan dari Kristus. Domba-domba merasa nyaman dengan Tuhan. Karena ada gembala, ada imam besar. Mereka tidak merasa takut. Tidak merasa takut. Itu tandanya mengerti. Tidak takut lagi dengan apapun. Tidak takut dengan Tuhan. Karena tahu Tuhan mengasihi. Pasti selamat. Pasti diberkati. Pasti selamat. Pasti diberkati. Pasti dikasihi. Itu loh yang punya iman domba yang ngerti mendengar firman Kristus. Yang masih begini-gini, grogi-grogi, ya oke lah silahkan tinggal di luar, nggak apa-apa kok. Ya tapi nggak bisa masuk ke dalam ya, gitu. Karena mereka yang tidak takut, mereka mengerti Tuhan adalah kasih, mereka memiliki kasih Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Yang masuk, yang tidak takut, yang tidak terpengaruh teologi aneh, yang tidak terpengaruh teologi buatan manusia, mereka yang tidak terpengaruh dengan segala macam, yang percaya Kristus, Tuhan adalah kasih dan sama sekali nyaman dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Apa yang terjadi? Hanya kepada itu. Apa yang terjadi? Ya, kepada yang itu. Pada domba seperti itu. Ia akan masuk dan keluar. 2 kali ya dikatakan. Ia masuk dan keluar loh, nggak hanya di dalam loh. Apa yang domba-domba akan ketemukan pada saat mereka keluar dari ruang Maha Kudus? Pada waktu mereka masuk ke ruang Maha Kudus, mereka happy, mereka nyaman, mereka sama sekali tidak takut karena mengenal Tuhan mengasihi meskipun mereka ada kekurangan. Mereka masuk dengan damai. Itu yang murni, itu yang sudah pembaruan budi, itu yang sudah berjalan dalam iman, itu yang hidup dalam kasih karunia. Mereka akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bersekutu dengan Tuhan, sama sekali tidak takut. Sama sekali. Dan sangat happy, karena tahu, meskipun mereka ada kekurangan. Karena mereka tahu Tuhannya mengasihi luar biasa. Ya, dia akan masuk. Tapi di sini dikatakan, dan keluar. Tidak hanya masih berhenti. Dia masuk dan keluar, dipimpin oleh gembala, yaitu dipimpin oleh Kristus untuk keluar. Apa yang domba-domba itu keluar ketemukan pada saat mereka keluar? Saya kasih lihat ya di slide berikutnya. Bait suci itu didirikan waktu di Musa adalah di tengah padang gurun, di wilderness, di tengah padang yang kering. Itulah bait suci didirikan. Jadi sekelilingnya dari ruang Maha Kudus dan pelataran dan bait suci adalah semua padang gurun. Domba-domba waktu dibawa oleh Tuhan Kristus masuk ke dalam padang gurun, masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mereka berasal atau sebelumnya mereka berada di padang gurun. Domba-domba itu semuanya
100%. Kita semua, saya juga, semuanya berada di padang gurun sebelum masuk ke ruang Maha Kudus. Sebelum mengenal kasih Tuhan seperti ini. Kita semua berada di padang gurun. Ya? Itulah tempat kita berada. Maka Tuhan ingin bawa kita ke ruang Maha Kudus. Yang didirikan di padang gurun. Di slide berikutnya. Apa yang Tuhan katakan? Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ketemunya kapan? Pada waktu keluar. Menemukan padang rumput hijau. Jadi saat domba-domba, saat kita keluar dari ruang Maha Kudus, domba-domba atau kita akan menemukan bahwa padang gurun tadi telah secara ajaib Tuhan ubah menjadi padang rumput hijau. Padang gurun di mana kita sebelumnya berada. Pada waktu kita mengenal kasih Tuhan seperti ini, dan kita bersekutu dengan Dia, menerima atau bersekutu dengan kasih Tuhan seperti itu. Pada waktu kita keluar, padang gurun itu secara ajaib telah berubah menjadi padang rumput hijau. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat, nggak usah takut. Tuhan adalah kasih. Dan ia akan masuk, nggak usah takut. Tuhan adalah kasih. Dan keluar. Dan menemukan padang rumput saat keluar. Padang gurunnya udah berubah. Jadi padang rumput hijau. Itulah Tuhan. Yohanes 10 ayat 9. Ayat berikutnya. Di padang rumput hijau, domba-domba itu dikelilingi oleh berkat. Dimanapun domba itu berada, di padang rumput hijau, mau berjalan 2 meter, jalan 5 meter, jalan 10 meter, sekelilingnya berkat. Yang untuk memberkati dia. Domba itu makan dari berkat itu. Domba itu melewatkan berkat itu. Enggak apa-apa. Di depannya masih ada berkat lagi. Seperti burung yang terbang. Depannya ada makanan terus. Domba yang berada di padang rumput hijau. Terus menerima berkat. Ada yang kelewatan pun. Ya enggak apa-apa. Depan ada lagi. Dan sekelilingnya ada lagi. Padang gurun sudah selesai. Itulah padang rumput hijau. Ya tahu enggak? Ini saya kasih lihat gambarnya supaya bisa kebayang. Di padang rumput hijau mau di mana aja tetap diberkati. Di padang rumput hijau, itulah kerajaan Allah. Kamu dimanapun juga kau berada, kerja apapun juga kau berada, kau pasti diberkati Tuhan. Itulah sama enggak? Kau tidak bisa gagal. Dimanapun juga, kau berada di padang rumput hijau. Seperti yang saya sering katakan sebelumnya, kau diberkati oleh 2 hal. 1, statusmu waktu kau masuk ke ruang Maha Kudus. Kedua, kerajaan Allah. Karena kau mempelai, kau masuk ke rumahnya, dan kau keluar, kerajaannya adalah milikmu. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Benar nggak? Dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 2 toh, Bapa, kau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. 2, kerajaannya. Sekelilingmu, dimanapun kau berada, sudah menjadi padang rumput hijau, di mana kau pasti diberkati dalam segala hal. Ya. Dan semua itu untuk kehidupan dari domba itu. Dan inilah John kita itu kan supaya suka John 10:10 ya. Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Hati-hati yang ingin mengatasi hukum Taurat dengan kekuatan sendiri. Mereka adalah pencuri dan perampok. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Inilah hidup yang Tuhan kehendaki untuk kita. Kita itu diberkati. Dimanapun juga kita berada. Hidup yang Tuhan kehendaki itu bukan hidup seperti definisi dokter. Kalau kamu masih napas, kamu belum mati, kamu masih hidup. Itu bukan itu loh. Itu definisi dokter, definisi manusia. Tapi hidup yang definisi Tuhan. Supaya mereka punya hidup.
Inilah hidup buat Tuhan, standar Tuhan. Yaitu, kau hanya hidup kalau menurut standar Tuhan adalah kalau kau kenal Bapa di surga kasihnya. Dan kalau kau, dimanapun kau berada, kau diberkati. Itu, kalau di standar Tuhan, itu namanya baru benar-benar hidup. Kalau belum sampai itu, belum benar-benar hidup. Itu yang Tuhan berikan. Dimanapun kau berada, usaha apapun juga, kau diberkati. Jangan takut. Ya, kita diberkati dimanapun juga kita berada, karena kita berada di padang rumput hijau. Seperti domba di padang rumput hijau. Itulah berkat Tuhan buat kita. Itulah Yohanes 10 ayat 10. Kita sekarang udah di situ. Amin. Kita semua diberkati. Kita semua adalah anak Tuhan. Status kita sudah dibenarkan. Tapi lebih dari itu, kita berada di padang rumput hijau. Kita berada di kerajaannya. Dan kerajaannya harus memberkati kita. Kita sudah diberikan hidup yang kekal. Artinya, hidup kita ini harus memberkati kita. Harus menyenangkan. Harus menolong kita. Itulah padang rumput hijau. Padang rumput hijau harus memberkati dombanya. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, kita akan berdoa dan kemudian kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu. Karena kami semua, ya Tuhan, berada di padang rumput hijau. Karena kami sudah mengenal dan menerima kasih-Mu yang begitu dahsyat. Engkau yang membuat padang gurun berubah menjadi padang rumput hijau. Engkau yang memberikan kerajaan-Mu. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu, begitu besar yang Kau berikan pada kami. Lebih daripada yang dapat kami bayangkan. Terima kasih Bapa. Itulah kebesaran-Mu karena Engkau adalah Tuhan yang lebih besar yang dapat daripada yang dapat kami bayangkan. Dan sebentar kami akan mengingat Engkau, kebaikan-Mu dan kasih-Mu dengan perjamuan kudus. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan memberkati kami semua. Karena Kaulah Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita ada perjamuan kudus ya. Saya mau bacain di biasa yang di 1 Korintus 11 ayat 23. Ya, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah ia mengucap syukur, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu mengingatkan kami untuk tetap mengingat kasih-Mu dan tetap untuk kami tetap tinggal dan berada di dalam kasih-Mu dan terus menerima kasih-Mu. Karena itulah yang terbaik, itulah kehidupan yang sempurna, yang baik, yang Kau berikan pada kami. Kerajaan-Mu, diri-Mu sendiri dan kerajaan-Mu, Kau berikan pada kami. Padang rumput hijau, Kau berikan pada domba-domba-Mu. Dan kami selalu diberkati karena kasih-Mu. Kami menerima dan kami terus tinggal di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Rosma dan announcement ya. Amen. Lelo, can you post berapa hari yang lalu, Prissy? Yeah, baby Prissy Lin. Micheline Santoso.
Ya, dilahirkan tanggal 1 September jam 16.20 kemarin. Ya, congratulations Tracy, congratulations Mama, Oma Helen. Thank you, Tante Rosma. Congratulations, ini foto yang saya dapat dari Andrew. Instanya Andrew. Oh, ada yang nyolong ya. Hey, Nyolong. Supaya I Thank you. can post it for everyone Pastor, to thank see. you Tante. Pastor. hey Andrew, hi you. Ya, Yeah, thank you. God bless you. Thank you buat Bless you. bagiannya. Congrats Andrew and Tracy. Thank you, Ci. Kalian terus mau mungkin. Amen. Aduh, Baby, buat baby, bunganya mami yang sehat. Itu ada di situ bunganya. Bunganya yang cantik. Udah dipakai photoshoot tadi. Ya, so Bagi congratulations Andrew. Thank you. Congratulations Tracy and Thank you Oma. Tante Rosma. Thank you. And today kita ada discipleship class jam 2 ya. Yang mau ikut dan bisa ikut, tunggu linknya akan di-sharing ke grup chat. Itu aja. Terima kasih. Happy Sunday everybody.